Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ashabul Kahfi terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 10-26. Mereka adalah sekelompok 7 pemuda dan seekor anjing yang tertidur di dalam gua. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang kejam yang bernama Dicyanus. Raja tersebut meminta rakyatnya untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Jika tidak, maka akan disiksa dan dibunuh. Nama-nama Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 pemuda tersebut yaitu Tamlika, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Falyastatyunis, dan Zununis, serta seekor anjing yang bernama Ketmir. Pada awalnya, penduduk negeri Efesus beriman kepada Allah, tetapi keadaan berubah setelah Raja Dicyanus yang menguasainya. Kekejamannya yang luar biasa telah membuat banyak rakyat sengsara. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya akan segera dibunuh. Dalam masa yang cukup lama, sebagian besar rakyat patuh kepada raja dengan menyembah selain Allah. Demi mempertahankan keislaman dan keimanannya kepada Allah Ta'ala, 7 pemuda Ashabul Kahfi dan seekor anjing memilih untuk mengasingkan diri serta bersembunyi dalam gua. Mereka teguh mempertahankan akidah walaupun mereka menyadari nyawa dan diri mereka mungkin terancam dengan berbuat demikian. Pada saat mereka beristirahat di dalam gua itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan 7 pemuda tersebut selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Raja Dicyanus yang kejam dan tidak mengakui adanya Allah yang maha sempurna. Setelah 309 tahun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan 7 pemuda Ashabul Kahfi. Mereka saling bertanya, siapakah di antara kita yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati. Salah satu anggota Ashabul Kahfi bernama Tamlika berkata, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini? Efesus, jawab penjual roti. Penjual roti berkata kepada Tamlika, alangkah beruntungnya aku, rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja. Aku tidak menemukan harta karun, sangkal Tamlika. Uang ini kudapatkan 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dicyanus. Penjual roti itu marah. Tamlika lalu ditangkap dan dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seseorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Tamlika menjelaskan, Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini. Raja bertanya sambil keheran-heranan, engkau penduduk kota ini? Ya, benar, sahut Tamlika. Adakah orang yang engkau kenal? Tanya raja lagi. Ya, ada, jawab Tamlika. Coba sebutkan siapa namanya, perintah raja. Tamlika menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini? Ya, tuanku, jawab Tamlika.
Utuslah seorang menyertaiku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlika pergi. Oleh Tamlika, mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang laki-laki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut, hampir menutupi mata, karena sudah terlampau tua. Dia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamlika menyahut, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlika. Sambil mengamat-ngamati, ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamlika menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berucap, "Engkau adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicyanus, Raja Durhaka." Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamlika diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Hai Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka, Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua Al-Kahfi. Pada masa itu, negeri Efesus diatur oleh 2 orang bangsawan istana. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlika menuju gua. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemercingnya senjata, mereka pasti menduga Dicyanus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu, dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kegirangan, dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlika mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicyanus." Tamlika menukas, "Ada urusan apa dengan Dicyanus? Tahukah kalian, sudah berapa lamakah kita tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamlika. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal dunia, generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamlika menyahut, "Hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlika balik bertanya, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang, cabutlah nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Setelah kematian 7 pemuda dan anjing Ashabul Kahfi tersebut, dibangunlah di sisi gua tersebut sebuah bangunan masjid dan tugu sebagai peringatan demi menyembah dan membesarkan nama Allah Ta'ala. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga dapat bermanfaat.